sudah ada etika diperbaiki sampean yo ojo ya wong kabeh masa aku yo gak gelem Bu ngono Bu. Waduh. Lah gak iso ana izin pembaruan bongkar lho Pak Iwak. Aman Bu ya apa carane opo tapi lah ana gak gelem ngutokno sampean dibongkar yo. Wis bongkaran dhewe timbang dibongkar mengkot. Ajur. Iya, Pak. Hah? Ini. Terus yang sana ketarik nggak? Ketarik, Pak. Ini nggak? Kayak sana tutup. Saya kasih rantai ini, Pak. Jadi selama ini kita nutupnya pakai rantai. Oh iya, nak. Ya turun atasnya. Tanah ini gerak di sini. Kan nggak bisa. Kalau cuma ditambal sulam begitu saja, itu nanti di kemudian hari akan ada penurunan lagi. Loh. Sampai lah ini ngene masih ini melanggar iki kalau sepadane blas. Lah IMB ini tak pasino iki salah. Nah, dengan dibangun seperti ini kan konstruksi masif. Konstruksinya gitu loh. Konstruksi masif iki. Ini menindaklanjuti dulu yang pernah kita sidak di jalan apa itu? Rungkut Asri atau mengenai kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh pembangunan rumah tetangga sebelahnya. Kita di sini ingin klarifikasi untuk report kembali sejauh mana penanganan yang sudah dilakukan dan kesiapan daripada kontraktor pada saat mau memperbaiki rumah-rumah yang ada di sana. Ada 2 rumah kalau nggak salah ya. Monggo silakan Ibu dulu, iki apa? Progresi apa? Kalau saya itu sebenarnya yang saya laporkan kan tentang pelanggaran Perda PBD itu Pak. Jadi tentang garis sempadan yang ya tentang perda itu kan ada garis sempadan. Setelah sampai menguasai tentang perda itu. Nah ini saya datangkan yang dari ITS Pak. Oke, nggih, terus yang ceritakan. Nggih, monggo. Nah, itu kan saya terima kasih sekali kemarin Pak Karnudi sudah menyampaikan dan di situ kan ada videonya. Iya, betul. Bapak kan mengungkapkan bahwa pada saat akan mengurus izin baru kan gitu. Perbaikan lah. Ya, mengurus izin baru itu bahwa salah itu tidak seperti ini kalau mengurus izin baru salahnya tidak seperti ini kan gitu. Paling tidak ada pelanggaran tapi kan tidak melihat peraturan sebenarnya kan undang-undang itu sebenarnya tidak melihat peraturan bukan melanggar. Kalau melanggar mestinya garis badan itu kan masih ada. Nah itu saya berkeinginan itu bisa ditindaklanjuti. Okay. Nah, mungkin tentang peraturan ini selama ini sebenarnya kita sudah juga berdiskusi, tapi pengertian daripada perda di pelaksana di DPR itu sepertinya tidak kurang sesuai dengan. Wes intinya Ibu masih mempermasalahkan tentang pelanggaran bangunan itu aja loh. Nah, Ibu yang satunya, yang rumah retak gimana? Bagian belakang itu sudah untuk kamar belakang itu sudah 90%. Tapi karena ini masih ada retak-retak, masih saja dulu. Untuk saluran kedor kemarin dinaikkan ada. Cuma karena dinaikkan kemarin hujan itu kecembung di belakang. Enggak, artinya sudah ada langkah perbaikan gitu loh Bu. Ini berhenti lagi. Berhentinya kenapa nanti kita akan tanya sama pihak yang memperbaiki gitu loh ya. Wes gini, sama sini di rumah. Ya apa etikat baiknya untuk perbaikan? Jadi gini Pak, saya mau memberi sandaran dulu Pak. Dan seperti kemarin di video Bu Mira bilang 4 bulan sebelum saat proyek selesai tidak ada pengerjaan. Jadi ini sudah saya buatkan buku Pak, bisa Bapak baca bahwa kita bulan Juni Juli kita sudah memberikan perbaikan Pak. Bahkan tahun 2024 kita berikan perbaikan. Saya merasa bahwa Bu Mira ini memberi keterangan ke Bapak ini keterangan yang bohong Pak, keterangan palsu Pak. Dan saya merasa ini kok sampai di expose di media YouTube kan saya merasa
nama saya tercemar Pak dengan keterangannya Bu Mira di YouTube-nya Bapak. Makanya ini saya serahkan ini Pak, saya buatkan semua termasuk isu-isu. Jadi kita itu sudah punya etikat baik Pak. Saya sebagai pemilik rumah dari tahun 2024 ini kita ada semua Pak. 2024 kita sudah betulin. Setiap ada kerusakan selalu Bu Mira telepon, selalu bilang rusak, kita selalu tanggapi. Tapi nyatanya dia selalu memutarbalikkan fakta, bilang tidak pernah diperbaiki. Itu ya, makanya kemudian dari pihak kecamatan, kelurahan, saya sudah terima kasih dari pihak kelurahan sudah memberi kita mediasi sudah berulang kali. Kemudian di Cipta Karya juga sudah mediasi, bahkan waktu di Cipta Karya disarankan dibuatkan RAB, tapi kita tawarkan Bu Miranya tidak mau. Kemudian kita juga sudah dimediasi dengan pihak kecamatan sebelum Bapak datang ninjau itu, kita sudah dimediasi kecamatan. Kemarin pun juga sudah dimediasi kecamatan Pak, semuanya itu sudah dimediasi. Tetapi pernah sekali sudah dimediasi, sudah ditandatangan sama Bu Mira, dibatalkan Pak. Sampai akhirnya tertunda sampai 2 minggu tidak bisa kerja. Kemudian kemarin lanjut lagi dimediasi Pak, juga sudah dikerjakan. Tapi ya begitu Pak, kita itu sampai bingung, tuntutannya selalu di luar resume, dan sudah gimana ya, kita itu tidak masuk ini kewajaran yang dituntut itu sudah tidak masuk dinilai kewajaran Pak. Ya itu makanya saya kemarin kan saya nggak tahu ini kalau mediasi, makanya saya kan juga nggak tahu kalau kontraktornya datang. Kemarin kan saya telepon di WA di Pak Alan kan, maksud saya mau ketemu Pak Armuji, mau saya tunjukkan surat yang ini saya buat ini Pak, yang rinciannya sudah ada semua di dalam ini, termasuk risum dari Pak Lurah, Pak Camat, kemudian sama dari dinas itu semua sudah ada Pak. Jadi kita sebagai pihak yang bangun, kita punya etikat baik Pak. Oke, kita tidak pernah olong-olong waktu. Oke Pak, yang kita sudah mendengar itu apa yang dikatakan Pak siapa ya men? Pak Wiyogo Pak Wiyogo tentang perbaikan segala macam, memang sudah diperbaiki. Sudah, apa yang Pak Wiyogo bilang itu perbaiki, ya. Tapi karena kan perbaikannya waktu itu hanya tambal sulam ya Bapak, jadi dia kan bergerak lagi. Nah kemarin itu terus terang aja Pak, saya ngomong apa adanya nih. Begitu dibongkar yang belakang, jadi semua dinding mereka bongkar. Selesai dibongkar itu ditinggal. Setelah dibongkar ditinggal? Ditinggal. Terus tukangnya tuh untung baik-baik Pak, jangan ditinggal seperti itu, ditutupi dulu. Saya tuh jujur maknya, sudah ya Pak, selesai. Udah gitu berapa hari kemudian, ya Bu, saya lanjutkan, kata kontraktornya, dilanjutkan. Sudah jalan, sampai tukang tuh pada bilang Pak, misalnya, Bu minta tolong Bu, ini bahannya kurang. Udah ngomong dewe Pak, nek aku sih ngomong gak salah. Itu barang nggak datang, makanya sampai 4 bulan nggak selesai yang sampai saya ke Bapak itu. Oke. Itu pun sampai saya ngomong sama yang kontraktornya, Pak tolong, ibu saya kan kakinya sakit. Saya tuh sampai bilang Pak, bukannya diteruskan Pak, malah ditinggal. Oke ya, itu terus, persoalannya itu. Ya, terus tukang juga, kita kerja sesuai prosedur apa aja. Kan saya juga minta sama Bapak dikembalikan seperti awal sesuai prosedur ya. Sudah Pak, diukur, iya Bu, ini terjadi penurunan sekian, iya dinaikkan sekian. Tapi kontraktor ngomong ke pemilik minta dinaikkan 25. Saya bingung, hitung 25 dapatnya dari mana juga nggak ngerti. Sampai sekarang saya nggak boleh copot itu benang kuning itu, jangan dicopot, itu bukti saya nanti kalau ada apa. Itu, jadi saya bingung, dan dari pemilik nggak pernah Pak tanya ke saya atau gimana. Loh kok bisa minta ketinggian 25, itu dari mana gitu. Udah itu Bu. Ya apa Pak Pak? Sama geledak mau ya apa ya? Maaf Pak, ini semua yang kita tidak ada digeledakan Pak. Jadi mungkin saya kasih cerita ke Bapak ya. Jadi setiap kali kita tuh kesepakatan selalu mendal terus Pak. Ya sebagai contoh, kita itu sampai maaf loh Pak, yang di belakang itu Pak, bangunan yang ini semua ada kok Pak di sini. Bapak mungkin nanti saya kasih
Semua itu kita bangun sampai tembok itu dirobohkan satu full. Sedangkan rumahnya dia itu tidak ada sama sekali Pak, strukturnya tidak ada. Sampai kita bila apa? Ada nanti. Ada, mesinnya ada, kita ada. Jadi gini apa? Kemudian seperti contoh Pak, besi dia semestinya 10, minta ke kita 12. Kita sudah kasih loh Pak. Kita itu sudah luar biasa, kita itu tidak rewel. Kemudian kusennya dicopot, kita sudah bilang apa namanya? Diganti. Nanti dicopot, diganti baru apa namanya kena rayap. Akhirnya dibuka, akhirnya rusak. Kita ganti baru juga Pak. Ini ada bukti. Aluminium. Apa? Bukan sesuai dia minta kayu jadi. Kayu. Apa kondisi kayu kita Bukan jati loh Pak. ya kayu. pokoknya Ya. tidak bagus. Kemudian keramik. Ya, ini kenapa kok setiap kali kita kerja lalu dia tertunda Pak? Contoh kayak keramik. Keramik dia bilang ukurannya zaman kuno 33. 30 kali 30. 33 Pak, 33. Wah. Kemudian di scan mat QR 8 mili ketebalannya. Itu hanya yang terdampak hanya kurang lebih hanya 2 meteran lah kurang lebih. Tapi akhirnya karena tidak ada kecocokan keramik, kita sampai cari, saya telepon di pabrik Milan, semua sudah tidak ada tipe 33. Akhirnya mintanya diganti. Akhirnya nawarkan apa Pak? Nawarkan minta granit 60-60. Ya terus terang kan kontraktor kan tidak sesuai budget Pak. Akhirnya kontraktor itu kan berhenti karena tidak sesuai budget. Akhirnya Bu Miranya tidak boleh kerja Pak. Tukangnya itu banyak Pak, saksinya Pak. Tukang itu banyak. Setiap kali mau tukang datang dilarang tidak boleh masuk. Alasannya tidak mau dikerjakan. Loh, sekarang kita diputar balik terus tuh Pak. Makanya itu saya tuh Ya, oke. selesai Pak. Ya. Ini hanya masalah biasa Pak, masalah kecil mestinya. Tapi kalau kita kerja seperti gini, kita nggak akan selesai. Dan kontraktornya pun juga saya bengkak. Biaya itu bukan biaya tanggungan kontraktor. Saya bayar. Termasuk punyanya Bu Retno, saya bayar. Punyanya Bu Slamet, kita bayar Pak. Saya ada buktinya, semua ada buktinya. Punyanya Bu Mira pun saya juga bayar. Sudah saya tunjukkan juga di pihak kecamatan. Loh ini loh saya sudah buat biaya segini. Loh saya itu sudah melakukan sesuatu yang terbaik Pak. Tetapi kalau merasa tidak puas terus ya mohon maaf Pak, saya juga bingung ya. Jadi saya juga minta ketegasan Pak dari di sini. Kalau saya dibuat ngambang terus, saya ini tidak selesai dan saya nanti kitanya dianggap jelek. Maaf loh Pak, mungkin Bapak saya utarakan juga, Bu Mira ini menyebar nama saya jelek sekali di grup WA kampung, RT, di Dasa Wisma. Saya dijelekkan semua loh Pak. Nama saya baik, nama baik saya difitnah Pak. Itu termasuk penyemaran ITE loh Pak. Saya nggak main-main. Makanya kan saya ini korban juga Pak. Saya juga minta keadilan Pak. Saya ini sudah dari tahun 2023 saya bangun awal itu sudah saya begitu perhatian. 2024 ini semua ada Pak. Saya buatkan satu buku ini Pak. Termasuk progresnya dari kontraktornya. Ini saya cuma buat yang punyanya Bu Mila. Punyanya Bu Retno juga kita sudah buat, cuma karena kemarin kan Bu Retno sudah bilang sudah selesai masalahnya, jadi saya tidak buat. Ya itu Pak. Jadi saya mohon keadilan Pak. Oke. Saya ini merasa juga ditekan. Tidak selesai masalah saya ini Pak. Karena saya ini sudah berbuat etika baik. Pak Yogo. Yang problemnya saya punya Bu Ira tok sama Bu Ira tok sih. Iya, tinggal Bu yang Ira. Lenda. Lain sudah tidak ada Pak. Sudah Bu Ira. Pak. Lah wis diganti ya gak ono ukuran zaman saiki keramik 3 yo gak ono sampean yo ngono. Waduh. Keramik yo nyesuaikan setiap tahunnya ganti merek ganti gak ono Pak Bu. Keramiknya sudah Pak. Waduh. Sampeyan yo lah sudah ada etika diperbaiki. Sampeyan yo ojo terus yo wong kabeh masa aku yo gak gelem Bu ngono Bu. Waduh. Wong golek sing persis dimili bareng wah. Ya gak masuk akal ngono iku. Cuma penting kan diganti ngono lho. Soal merek lain ya memang merek yang lama sudah enggak terbit itu. Angel lah golek keramik kayak ngono iku. Kusen ya harus diganti. Hah? Ada omong-omongan sudah ada Bu. Kita itu selalu komunikasi. Itu loh. Kontraktornya itu komunikasinya ada. sama Bu, sampean kan sudah di mediasi. Kelurahan mediasi enggak iki? Sama di mediasi kelurahan bareng sih kurang ae. Wes saya ingin nih Pak. Ya yang Ibu siapa ini? Nah kemarin aja tegur. Bangunan sampean itu kan sepadannya salah itu. Sepadannya kan salah itu.
Yang kemarin itu loh, yang tak, iya, Pak. delok tonggo videoku salah itu, sepadane gak sesuai dengan perizinan toh itu. Sudah izin. Ya itu Pak, saya sudah maaf loh Pak sebelumnya. Jadi kita kemarin itu, jadi gini Pak, saya itu bangun rumah itu juga bukannya saya yang nggak nurut atau gimana Pak. Saya itu kemarin kontraktor pertama yang nguruskan izin itu Pak. Jadi kontraktor yang pertama nguruskan izin, kita sudah nggak tahu. Loh lah yo Iya, Pak, artinya rumah sampean niku salah perizinannya. Iya, betul. Ya. Anunya. Kemudian saya yaitu Pak, saya ngajukan pembaruan Pak dari Ya, pembaruan boleh memang ono dendoe engko. Heeh. PPG tersebut Pak. Makanya- Sudah belum? Sudah, tapi tidak bisa keluar Pak, belum keluar karena dari Dinas Cipta Karya itu tertulis ada pengaduan warga untuk rumah yang bermasalah. Betul. Karena kita sudah ngajukan, tapi punya saya ini kepending terus karena Nggak bisa, berarti nggak bisa, ya. Kalau di sana dipending berarti nggak bisa untuk diajukan untuk perubahan. Jadi saya sudah cek itu karena adanya pengaduan rumah yang terdampak belum diselesaikan, belum diperbaiki. Bukan, Yang punyanya bukan perkara iku. Punyaan Bu siapa ini Bu? Bu Mira. Bu Retno. Retno. Bu Retno. Gitu loh, bukan Bu Ira, kalau bukan Bu Ira, Bu Retno. Karena bangunan sampai niku mangkane ta, sampean niku bangun ya sampean langgar ae men niku ya. Wah. Iku lak sepadan bangunan itu nggak boleh dicor masif ngono. Iku konstruksi, jadi nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Kok tonggone jadi ono spise. Lah sepadan bangunan itu kok ngene pagar sampean, kok ngene bangunan induke, ojo dicor ngono, iku salah. Aku sejak awal ngomong, sampean niku salah. Ngono lho. Itu bisa diajukan perbaikan atau pembaruan kalau disetujui kono. Kalau setuju dinas, kalau nggak setuju nggak iso, salah, tetap salah. Karena nggak setuju ya tetap salah. Ngono lho. Itu Pak, sampean yo nuntutane kontraktore ngono iku. Lah apa kok wis salah dilanggar ae, salah iku. Ya, maaf ya Pak ya, sebelumnya saya ini juga mohon ini bukannya saya ngadu-ngadu Pak. Di daerah Rungkut itu banyak yang seperti gitu Pak. Ya saya tidak ngadu-ngadu Pak, tapi saya juga minta keadilan. Oh iya. Saya tidak dibolehkan di daerah 5E, di daerahnya Pak Sugeng. Itu ada bangunan dimajukan. Sampai lantai 3 tidak. Oke. Wis, ana sing ngono. Iya. Ana sing ngono. Ya aduno ngene iku. Jadi gini loh, gak apa-apa ngadu itu wajib. Saya minta advice juga. Kenapa yang lainnya itu kok enggak masalah? Setelah karena gak ada pengaduan. Kalau ada pengaduan, kok dicek, iku wis ana perbaruan belum izin-izine. Kalau ada perbaruan berarti ana denda ngono lho. Ya, makanya kan saya Makanya Pak, karena ini ada pengaduan, boleh sampai di cancel. Yang lain mungkin ya toh, sebelum ada pengaduan ada pembaruan. Perbaruan izin lho. ya, Oh kan no. kemarin ya itu Pak. Karena kalau sampai ada masalah, ya gak ditokno kalian. Gitu loh, paham ya? Keterangan saya ini paham gak? Ya, paham Pak. Iya, wis. Ya memang salah, lah salah gini lah ngomong salah ya salah. Mosok salah jangan dibenerno. Boleh ya toh untuk diajukan pembaruan, tapi dikenakan denda biasanya ada pasal itu. Tapi kalau nggak ada pengaduan, tapi kalau ada pengaduan ini, ya ngono gak wani ngetokno. Ngono lho, Pak. Itu. Ya. Pak, monggo Pak, ada pendapat, Pak. Siapa namanya? Monggo silakan. Saya Putu Rudi, Pak. Oke, Pak. Jadi saya Bu Retno. memfasilitasi Bu Retno untuk mendapatkan pengetahuan. Nggih. Yang Bapak sampaikan pada waktu Bapak sidak itu saya ada di situ. Pada ya, nggih. Jadi yang Bapak sampaikan itu sepenuhnya benar, beberapa hal yang memang jadi penyimpangan. Kalau saya sampaikan secara akademis secara singkat, sebetulnya KDB itu harusnya 60%, Pak. 60% memang betul. Jadi Bapak sampaikan benar. KLB itu 1,8, jadi 2 lantai, tetapi harus mundur sampai 60% saja. Kemudian koefisien dasar hijau itu 10%. Bapak sampaikan tidak boleh dak, harus ada langit di sana, itu juga melanggar gitu Pak. Nah ini yang seharusnya kalau saya lihat di Perwali itu bukan didenda Pak, dikembalikan fungsinya gitu. Jadi dari A sampai H sampai I itu yang terakhir itu dibongkar Pak,
sebelum dibongkar di H-nya, di poin H itu penyegelan, Pak. Nah, ini yang kami sudah ketemu dengan DPR KPP yang pertama sebelum ketemu dengan setelah ketemu dengan Pak Lurah, dan mereka menyatakan itu hanya dianu saja, didenda saja. Kalau saya baca itu denda itu bukan untuk memutihkan pelanggaran. Jadi yang Pak Armuji sampaikan itu memang benar, denda itu adalah sebuah hukuman supaya jerah, bukan memutihkan, bukan supaya dia tetap ada seperti begitu, gitu loh. Ada tuh di perwalinya. Jadi kalau nanti ada Pak Sugeng, barangkali kita bisa klarifikasi. Tapi bisa Pak, itu ada denda ada. Denda bisa, denda. Iya, denda bisa, tapi denda itu bukan untuk memutihkan pelanggaran. Enggak, kalau udah ada misalnya pelanggaran sepadan jalan, udah terlanjur seperti itu bisa didenda. Beberapa bangun bisa didenda bisa. Cuma kalau nggak ada pengaduan, kalau ada pengaduan ya memang susah untuk Kalau punya ibu yang rusak apa Bu Retno? Kerusakannya itu begitu dia melanggar itu Pak, terus kita baru juga karena kan dia pasti sebenarnya izinnya kan sudah ada, bangunan sebenarnya awalnya kan juga smart ini dan tidak terlalu tinggi gitu. Sehingga dia begitu merubah itu konstruksinya kan harusnya berubah, tapi tidak berubah, sehingga mempengaruhi sekitarnya Pak. Sehingga punya saya itu lebih dari Pak kontraktor sampean iku lho, kontraktor sampean iku bangun iku nggak sesuai karo gambar ta? Sesuai Pak. Lho enggak, deke ngarep sing dibeton lho. Sesuai Pak. Jadi gini Pak. Sik ta, izine IMB-ne ono iki ta, ono deke ta? Yang untuk yang di depan itu iya, nggak ada toh? Loh lah ya itu, berarti kontraktor sampai niku ngawur. Jadi gini Pak. Wah, nggak sesuai gambar itu jenenge. Jadi gini Pak, maaf loh Pak, sebelumnya saya kasih info juga Pak. Siapa? Bu Retno ini tidak pernah ke sana Pak. Iki siapa iki? Dinas Perumahan Rakyat dari Cipta Karya Pak. Kene koni ana wong gegeran tekone keri mesti. Oh niku. Awas ya jauh dong. Kontraktor sampai niku ngawur iku. Ini maaf Pak sebelumnya. Waduh. Jadi saya kasih keterangan dulu. Oh. Jadi kita itu bangun itu sudah tahun 2023 mulai Pak. 2024 itu kontraktor lama tuh sudah ngedek sampai di depan Pak. Loh enggak, sik ta lah. Ngedek sampai di depan ya. Jadi itu sudah Sik ta lah. Iki sesuai IMB apa? Saiki istilah itu IMB apa jenenge? Sesuai enggak iku karo jenenge? Enggak toh? Waktu pertama itu memang dia bikinnya kan enggak sesuai. Lah iya, kok itu berarti melanggar. Iya Pak, tapi maksud saya gini, jadi kalau saya menangkap Bu Retno ini kan seolah-olah saya itu tambahan, struktur itu tambahan, padahal struktur saya itu tidak tambahan Pak. Wes, iki di luar tambahan enggak? Berarti sampai niku enggak sesuai perizinan yang dikeluarkan Pemkot. Iya enggak, bener enggak? Ngakui enggak? Iya, yang untuk Loh lah iya. saya kan enggak tahu Pak. Jadi Loh enggak tahu supaya itu bisa digunakan difungsikan untuk apa? Untuk ruangan. Iya tahu sebenarnya. Ngono wong-wong kan lah ngomong enggak tahu karena lagi ketemon, lah gak ketemon ya menengahi ngono lho. Pak, jadi gini Pak. Saya tahu nih. Apa mau outsourcing apa PNS? P3 Pak, Wah, P3 outsourcing cek tas saya kono cok. Banyol kono iku. Aku iso ndak iso jawab ngono. Kepalamu sapa? Kepala Bidang Pak Renhard. Saiki lah ana bangunan ya tak tes ana iki. Ana bangunan melanggar IMB-ne tidak sesuai dengan sepadan bangunan. Terus iku ya apa anune? Sanksine? Izin Pak, dari kami sesuai Perwali 79/2023 emang saat ini bisa dikeluarkan asal membayar denda itu Pak. Pasal piro iku? Wacana. Ono nek agak apa langsung. Laren golek ning Google kon. Nggih. Kon iku mrene gak entos apa-apa. Sugengnya di Sugeng. Sugeng ini Pak, ada rapat kayaknya. Iso enggak kon jawab? Enggak entos umur ini. ini makanya saya datang karena saya ini kan seprofesi Mas dari Pak juga, karena kalau bangun kita itu pasti melihat peraturan dulu kan gitu. Lah ya Bu, ada yang baru sekarang itu. Kita perenangan itu bisa didenda memang, dendanya besar. Makanya, memang selama ini begitu Pak, makanya kita itu ingin, tapi secara peraturan yang benar, yang baik Perwali maupun perdanya itu sebenarnya tidak ada denda, tapi tidak untuk memutihkan kesalahan.
Itu Pak. Pelanggaran itu ya toh, ini sudah kejadian, kecuali belum kejadian ya toh. Dalam proses misalnya, ini sudah kejadian, sudah dibangun, terus ketahuan. Begitu ketahuan, ya memang konsekuensinya apa? Konsekuensinya didenda. Kalau memang belum ketahuan, memang stop, nggak boleh lanjut. Untuk sanksi denda administratif bangunan rumah tinggal non pengembang atau kegiatan usaha non mikro, Wis ta kon gak iso percuma kan gak iso. intinya adalah pembayaran denda Wis gak iso kon duduk aline kon dhisik apa sekolahmu apa sih? komputer, Pak. Lah wis gak iso wis duduk teknik kan gak iso gak nyambung kon. Kon kalau karo aku kok ngene teknik ngerti. Ah kon niku wis gak iso kon. Coba Bu nanti tak koordinasikan lagi ya masalah lagi ya sama Rehnan. Nanti Rehan tak telepon dhewe. Ya. Anak-anak masih rapat tuh koordinasi. Sebenarnya pada saat membangun itu loh, itu ditegur iki bukan masalah pelanggaran ibu lah ibu kan untuk ini nih. Setelah dia maju. Lah iya, enggak waktu di backstage waktu lu iki harusnya udah dilapor lah. Tidak lapor setelah ke kelurahan. Mereka tuh malah undur sih. Maaf Bu, Ibu tahunya itu baru aja loh Bu. Jangan Ibu bilang tahunya Ini loh saya ada ke Pak Parmuji aja pada bilang. Maaf loh Pak, Ibu Bu Retno ini tidak pernah ke kantor Pak. Yang sering ke kantor itu Pak Bambang. Saya barusan komunikasi dengan Bu Retno ini baru-baru aja Pak. Jadi selama ini saya selalu komunikasi dengan bapaknya. Jadi bapaknya itu sudah tahu Pak Bambang itu. Pak Bambang siapa Bu? Bilangnya sudah tahu lama. Bu Retno itu tidak pernah tahu. Bu Retno baru tahun ini aja Pak. Ya waktu pengajuan permasalahan. Nah, saya ingin nih Pak, wis. Saya ingin nih pengajuan pembaruan sampean itu kan gurung di ACC. Artinya pelanggaran itu berlaku. Jadi gini Pak, kemarin itu saya itu sudah keluar distribusinya Pak, distribusi pembayaran denda itu sudah keluar Pak. Nah, terus? Karena ada pengaduan warga. Loh lah iya Pak. Jadi Pak, pengaduan warganya bukan terkait izin Pak. Pengaduan warganya terkait kerusakan. Termasuk izin barang. Kerusakan dampak, jadi dampak pembangunan. Oh iya. Nah, dampak pembangunan Pak. Jadi kemarin itu kita sudah mengurus pembaruannya, itu kita sudah keluar distribusi. Kemudian karena adanya enggak keluar retribusi dibayar durung. waktu itu mau dibayar. Belum lah iya. Karena terus ada komplain, retribusinya dicabut. Ngono lho Pak. Weh saya ingin lho saiki kecuali sampean sudah pegang surat perbaikan pembaruan itu mau. Karena sekarang ini sampai juga sampai saat ini loh belum pegang surat pembaruan dan perbaikan. Sampai ini masih dinyatakan melanggar. Enggak, iki sudah kejadian dibangun wis koyo ngono. Ya toh. Terus maksudnya ibu ya apa? Ngono iki kadung dibangun koyo ngono. Ibu Maksud saya kalau memang ada pelanggaran, ini kan sebenarnya Surabaya itu banyak Pak tentang pelanggaran. Oke, makanya terus bikin perwali supaya ada denda itu mau. Menurut saya itu masyarakat itu kurang paham dengan peraturan itu dan bisa disosialisasikan. Kalau misalkan rumahnya Pak Wiyogo ini sebagai percontohan bahwa melanggar seperti ini, Pak Armuji kan sudah ada videonya. Loh ini pelanggar. Kalau melanggar kan dia mau mengurus izin baru. Loh, kalau melanggar seperti ini ya nggak bisa. Sebenarnya harusnya lah kan itu. Saya sudah lihat Bu. Sebenarnya pencegahan itu sebelum jadi seperti itu. Pada saat membangun, kalau terjadi seperti itu pasti di stop. Gitu. Iki ya kelemahannya pengawasan oleh Cipta Karya bareng ya gak jelas ya. Nah, enggak terus saiki apa terus menurut sampean ya apa? Karena itu di Permalina kalau saya melihat itu boleh. Kalau boleh Pak, itu beberapa bangunan boleh. Saya pernah ngalami itu. Boleh didenda Pak. Didenda? Tapi sanksi administratifnya seperti itu. Bukan. Kalau sudah kejadian seperti itu boleh didenda. Jadi yang tidak boleh pada saat mau membangun belum terjadi, ya toh. Ini mengajukan ada yang komplain itu di stop. Tapi kalau sudah kejadian sudah dibangun jadi itu didenda. Ibu tahu bangunan yang di mana Jalan Tunjungan itu melanggar, terus kapan harus didenda itu? Ya, Wes sini, Bu, ya toh. Itu di apa itu? Ibu udah ke mana? Dinas Cipta Karya sudah? Sudah.
Ya, saya tahunya kalau itu melanggar itu izinnya yang keluar nggak Ibu sama-sama ke sana. Pak Sugeng, Pak. Kedua, Tapi sudah lapor dengan, yang kedua ini. tapi kita juga kirim lagi surat Pak kemarin meminta penjelasan tentang keputusannya. Belum dibalas tadi. Iku Sugeng gak iso ditelepon ah? Oh dikejari. Oh mangkan nggak diangkat iki yo rehan barang ya. Pak, nanti misalkan ya toh bener-bener sampean pengajuan pembaruan izin gak metu, sampean bongkar loh Pak Iwa. Lah gak iso sampean gak iso nembus iku berarti sampean bongkar loh iku. Berarti sampean melanggar aturan. Pasti harus dibongkar itu. Loh, kalau misalnya sampean gak iso ngajuno pembaruan berarti dibongkar itu. Kecuali sampean iso nunjukno pembaruan, nah, sampean punya legal. Tapi kalau nggak bisa, sampean bongkar itu pasti. Timbang dibongkar Pemkot, nggih pego, sampean bongkar dhewe ae. Kalau nggak iso nunjukkan loh ya sampean ya, berarti melanggar itu. Itu Pak. Konsekuensinya itu wis. Kecuali sampean iso ngajuno pembaruan izin baru. Oh, lah yang lain nih bangunan induk segala macam, percaya wis ono izine. Yang bangunan induk ya. Tapi kalau yang bangunan tambahan itu nggak ada izinnya pasti dikatakan pelanggaran itu. Soalnya sampean iso mengantongi surat surat perubahan atau pembaruan IMB yang baru itu. Wes gitu Pak ya wes ngomong kontraktor itu. Ya. Ini Pak, saya mau tambahan lagi Pak. Ya. Jadi saya ini sudah melakukan pembangunan di rumahnya Bu Mira, tetapi selalu dihambat, tidak selesai-selesai. Ya, jadi saya mohon ini Pak, di tempat ini juga saya mau memberikan informasi bahwa kita sudah diperbaiki semua, tapi selalu permintaannya di luar kewajaran. Nah, ini gimana solusinya Pak? Nah, jadi gini, sebenarnya sejak awal itu kalau ada konflik permasalahan ini sama nekakno tim independen. Tim independen itu bisa kok Petra, sampean duwe kenalan wong sipil Petra ya apa. Kon rekonstruksi bangunane Bu Wira iki sing diperbaiki apa sing dana apa wis tanda tangan kesepakatan yaitu jadikan pedoman. Ngono lho. Ini Pak, oke, di depannya Pak ini sekalian saya minta ketegasan dari Bu Mira. Kalau memang sudah tidak ada titik temunya, saya minta kesediaan dari Bu Mira untuk panggil tim independen bersama-sama. Sudah disaksikan juga dengan Pak Armuji. Iya, wes ngono. Kalau tidak, saya nanti kesepakatan dibatalkan. Kesepakatan. Iya, jok ngono Bu Ira, coba balik wis batalno ae yang meniku guyang-guyu wae repot yo. Yang sana lah, ini kan juga nggak bisa seperti itu. Wes tekan tim independen, terserah sampean nunggu ITS sampean nunggu Petra. Saya minta dua-dua Pak, jadi biar adil. Dua-dua ya apa maksudnya? Jadi bayar loh tim independen ini bayar loh, gak gratisan loh ya. Iya, saya nggak bayar. Oke, ya wes terserah sampean tekan tim independen. Ya, jadi biar selesai. Wes. Maaf sebelumnya, jadi bukannya saya yang Pak, jadi apa? Oke, ya. Kelurahan ya Pak, kelurahan ya, tolong dampingi tim independen. Kerusakannya apa, yang perlu diperbaiki apa, tapi diperbaiki sudah nggak ada tuntun lagi. Ya Bu Ira ya, ojo engko sampean ini tackle kurang-kurang milih sampean persoalan waduh iki sorong kabeh iki. Wes sampean ya lah gak iso ana izin pembaruan, bongkar lho Pak Iwa. Aman Bu ya apa carane apa, tapi lah ana gak gelem ngetokno sampean iki dibongkar yo. Wis bongkaran dhewe timbang dibongkar Pemkot. Timbang rame engko timbang video rame ya. Wis bongkaran dhewe lek gak iso ngetokno lho ya. Wis. Ya, tak kayak waktu sampai 2 bulan sampai gak iso ngetokno iku. Sampean gak iso memperbarui apa iki? Izin yang iku. Berarti bongkar bangunan sampean. 2 bulan tak waktu 2 bulan wis. Adil wis sudah itu ya. Oke, ya gitu Bu ya. Wis ngono adil. Wis. Pak, gitu Pak. Wis adil ya, nggih. Ngono ae.